Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Di beberapa video saya sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa di zaman dulu ada dua kekuatan besar di Eropa yang membagi dua wilayah antara timur dan barat. Pada saat itu dunia masih dikuasai oleh kekuatan Portugis dan juga Spanyol, di mana Spanyol itu menguasai bumi bagian barat, kemudian Portugis di bumi bagian timur. Dan juga wilayah-wilayah tersebut dibagi dalam sebuah kekuasaan-kekuasaan dan dibentuk dalam sebuah perjanjian atau yang disebut dengan perjanjian Tordesillas. Perjanjian tersebut terutama adalah untuk mengakomodir dan untuk membagi kekuasaan dua negara besar atau disebut dengan negara adidaya pada zaman dahulu. Kalau lebih tepatnya sekarang misalkan seperti Amerika Serikat dan juga Rusia. Tapi pada saat itu wilayah-wilayah bagian bumi bagian barat dan juga wilayah-wilayah bumi bagian timur itu dieksplorasi, tidak hanya untuk mengerut kekayaan tetapi juga untuk membangun sebuah kolonialisme dan juga imperialisme. Perjanjian tersebut tentunya masih terus berjalan hingga ratusan tahun. Dan pada tahun 1500-an, tepatnya di tahun 1524, ada sebuah perjanjian lagi, di mana perjanjian tersebut merupakan sebuah perjanjian dari konsekuensi bangsa Spanyol. Karena bangsa Spanyol pada saat itu melanggar perjanjian Tordesillas yang sudah pernah dibuat sebelumnya, sekitar tahun 1400-an. Kenapa ada perjanjian lagi dan apa yang dilanggar oleh bangsa Spanyol? Ini akan kita coba kaji, coba kita perdalam di video ini. Ayo kita putar dulu intronya dan kita pergi ke Spanyol. Pada kurun waktu tahun 1400-an hingga tahun 1500-an, dunia pada saat itu masih dikuasai oleh pedagang dari beberapa benua. Sebut saja ada benua Asia dan juga Eropa. Di mana pada saat itu benua Eropa masih sangat mendominasi untuk melakukan penjelajahan-penjelajahan, untuk menaklukkan negeri-negeri kecil dan membangun sebuah imperialis di situ. Salah satu kekuatan besar pada saat itu ada dua, yaitu Portugis dan juga Spanyol. Portugis menguasai wilayah bagian timur, sedangkan Spanyol menguasai wilayah bagian barat bumi. Di mana pada saat itu banyak sekali beberapa negara yang dikuasai oleh dua kekuatan besar itu. Ya, kalau kita ketahui bahwa banyak sekali bekas jajahan Spanyol, begitu juga banyak juga bekas jajahan Portugis. Hal itu dikarenakan karena zaman dulu bumi itu memang sudah dibagi dan sudah dibuat kesepakatan atau perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tordesillas. Nah, ketika saat itu bangsa Spanyol dan juga Portugis masih terus melakukan ekspansi-ekspansi ke beberapa wilayah dan beberapa benua baru, entah itu ke Amerika, ke Eropa, bahkan ke Antartika. Dan pada saat itu bangsa Portugis terus melakukan penjelajahan hingga ke wilayah timur dan sampai ke benua-benua yang lain hingga menyeberangi Samudra Hindia. Hingga pada akhirnya di tahun 1500-an bangsa Portugis berhasil menemukan sebuah kepulauan di sebelah pulau Nusantara. Hal ini dikarenakan karena pulau tersebut konon nanti akan menjadi bangsa Indonesia. Sebelum namanya menjadi Indonesia, nama pulau tersebut disebut dengan Pulau Nusantara karena bergugusan dan pulau-pulaunya sangat indah. Dan akhirnya Portugis berlabuh di situ. Berlabuh di mana? Berlabuh di Maluku. Nah, hal ini tentunya didengar oleh pasukan Spanyol karena pada saat itu bangsa Portugis seolah-olah menginjakkan di surga. Kenapa? Karena Pulau Maluku itu merupakan sebuah pulau yang paling indah. Selain indah, Pulau Maluku ini merupakan pulau yang sangat berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Kenapa? Karena rempah-rempah. Selama Portugis melakukan ekspansi ke beberapa negara timur atau negara
yang ada di kepulauan timur jauh di bumi, maka Portugis ketika menginjakkan kaki di Maluku diibaratkan menemukan sebuah berlian yang tak ternilai harganya karena tanahnya subur. Eh, Bisa dikatakan letaknya sangat strategis, dan ditambah lagi dengan rempah-rempah yang dihasilkan dari tanah Maluku itu membuat Portugis akan menjadi negara makmur, negara kaya karena bisa meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari tanah Maluku tersebut. Nah, akhirnya hal ini didengar oleh bangsa Spanyol. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Spanyol ternyata tidak mau tinggal diam. Mereka walaupun sudah memiliki kekuasaan di bagian bumi sebelah barat, mereka ternyata tertarik untuk datang juga ke Maluku. Walaupun sebetulnya ini nggak boleh, karena mereka sudah terikat perjanjian sebelumnya yang disebut dengan perjanjian Tordesillas. Tetapi karena mereka tergiur dengan hasil kekayaan alam yang dilakukan oleh bangsa Portugis ke tanah Maluku, akhirnya bangsa Spanyol melakukan ekspansi juga ke sana. Dan ternyata inilah cikal bakal dari sebuah perjanjian baru. Perjanjian di mana bangsa Spanyol melakukan pelanggaran akibat dia mengekspansi ke daerah timur, padahal daerah timur itu kan kekuasaan Portugis. Hingga akhirnya bangsa Spanyol pada saat itu berani melakukan sebuah kekuatan politik untuk memanfaatkan ekspansinya ke tanah Maluku. Hingga pada tanggal 21 Juli ya, mereka terutama di bangsa-bangsa Spanyol itu berangkat ke tanah Maluku, dan akhirnya mereka ingin melakukan ekspansi juga ke tanah Maluku itu karena mereka ingin kaya. Hingga akhirnya mereka meninggalkan pulau-pulau yang lain yang ada di jajahannya pada saat itu, dan mereka tinggal di Maluku untuk beberapa waktu. Awalnya mereka tidak ingin bermusuhan dengan Portugis, tetapi lama-kelamaan Spanyol ini memanfaatkan beberapa kekuatan politik di sana. Apa yang mereka lakukan? Ternyata pada saat itu Spanyol memanfaatkan Kesultanan Tidore. Karena di situ kan ada kesultanan ya, ada Tidore. Sedangkan Portugis memanfaatkan Kesultanan Ternate. Dan akibat dari pengaruh tersebut, Kesultanan Tidore dan Ternate itu pernah berperang. Gara-gara apa? Gara-gara kekuatan besar. Gara-gara Spanyol dan juga Portugis yang ingin mengekspansi daerahnya. Walaupun sebetulnya mereka dimanfaatkan ya dalam tanda kutip Tidore dan juga Ternate ini. Hingga akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang mana perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian penguat antara kedua bangsa penguasa ini. Di tanggal 22 April tahun 1529 dibuatlah perjanjian Saragossa. Ya, Saragossa itu adalah daerah di dekat Aragon. Seperti juga Tordesillas adalah daerah di dekat Spanyol, di daerah Spanyol juga, dan ini dilakukan di Spanyol ya, di daerah dekat Aragon begitu. Kalau Anda nonton MotoGP kan ada MotoGP Aragon. Nah, di sana ada beberapa daerah yang disebut dengan daerah Saragossa. Apa isi perjanjian dari Saragossa ini? Pertama, Spanyol itu wajib meninggalkan Maluku dan memusatkan pemerintahannya di dekatnya juga, yaitu di Filipina. Makanya bangsa Filipina kan kebanyakan pengaruhnya sangat besar oleh bangsa Spanyol ya, karena mereka bekas jajahan Spanyol. Kemudian Portugis tetap di Maluku karena memang yang menemukan Maluku adalah bangsa Portugis. Dan pembagian wilayah-wilayah itu masih terus berlanjut di perjanjian Saragossa ini. Spanyol dapat wilayah Samudra Pasifik dan Filipina. Kemudian Portugis semua benua yang meliputi laut di Asia dan kepulauan yang mereka temukan. Dan perjanjian ini juga menandakan awal dari sebuah kolonialisme dan imperialisme, di mana mereka dalam tanda kutip bangsa Spanyol bisa mendirikan benteng, mendirikan administrasi di wilayah kekuasaannya, dan juga bangsa Portugis juga demikian. Mereka bisa mendirikan benteng, administrasi, pemerintahan, mencetak uang dan seterusnya di daerah kekuasaan mereka tanpa mengganggu aktivitas-aktivitas Spanyol dan juga Portugis di beberapa daerah kekuasaannya itu. Hingga akhirnya hal ini didengar juga oleh bangsa-bangsa yang lain pada akhirnya. Ada bangsa Belanda, ada Inggris, ada Jepang yang tentunya nanti akan berganti
mendatangi yang namanya Pulau Nusantara karena untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya akibat dari suburnya tanah tersebut. Dan perjanjian itu tentunya akan terus dikenang ya. Ada perjanjian Tordesillas dan juga Saragossa. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa bangkit ya, karena zaman dulu kita dilirik oleh bangsa yang lain. Bayangkan bangsa Portugis yang jauh dari sana itu rela datang ke sini, rela datang ke Maluku. Spanyol juga begitu, berebut kekuasaan, bahkan sampai berperang dengan kesultanan, memanfaatkan kesultanan Tidore dan Ternate, hingga akhirnya mereka juga berperang karena akibat adu domba yang dilakukan oleh Spanyol dan bangsa Portugis. Seperti itulah kira-kira kelanjutan dari perjanjian Tordesillas. Ya, karena bangsa Spanyol melanggar, akhirnya dibuatlah perjanjian Saragossa. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi. Kalau misalkan ada keterangan dan kurang lengkap, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.